Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini kita kembali berkumpul guna melanjutkan perjuangan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap usaha yang kita kerahkan untuk menuntut ilmu ini diberi ganjaran dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tulab wa talibat rahimakumullah, di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita 4 kisah. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, yang kedua kisah Sahibul Jannatain, kemudian yang ketiga adalah kisah Musa dan Khadir alaihi wassalam, dan yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat yang mulia ini 4 kisah. Di antara manfaatnya adalah supaya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini. Pada pagi yang berbahagia ini, insyaallah Ustaz akan menguraikan kisah yang kedua, yaitu kisah Sahibul Jannatain, kisah pemilik 2 kebun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma wa fajjarna bainahuma nahara." Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hazihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Ada pada zaman dahulu seseorang atau 2 orang yang memiliki 2 kebun atau 2 orang yang berteman, maka yang salah satu di antara keduanya adalah orang yang memiliki kebun yang sangat luas, yang sangat penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya yang mulia untuk membuat sebuah perumpamaan bagi kaum Quraisy yang mereka juga orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di antara mereka orang-orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalar rajulaini." Buatlah untuk mereka, yakni untuk orang-orang kafir Quraisy, mathalan, sebuah perumpamaan, rajulain, yaitu 2 orang laki-laki. Ja'alna li ahadihima jannatain. Kami jadikan untuk salah seorang di antara keduanya 2 kebun. 2 kebun, jannah dalam bahasa Arab, yaitu kebun yang sangat lebat, penuh dengan berbagai macam tanaman-tanaman, buah-buahan, sehingga menutupi tanah yang ada di bawahnya. Tidak kelihatan lagi tanahnya saking suburnya. Ini disebut dalam bahasa Arab jannah. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab, dari kurma, dari anggur. Pada zaman dahulu kebun anggur adalah simbol kekayaan bagi seseorang. Kalau dia memiliki kebun anggur, itu menandakan dia adalah orang kaya. Min a'nabin, dari anggur. Wa ja'alna wa hafafnahuma binakhlin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami pagari kebun-kebun tersebut dengan pohon kurma. Jadi salah seorang dari 2 lelaki tersebut, dia memiliki kebun anggur, 2 kebun anggur, kemudian kedua kebun tersebut dikelilingi oleh kurma, nakhl, Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara kedua kebun tersebut berbagai macam tanaman-tanaman yang lain. Jadi di sini sudah ada 3 nikmat yang sangat berharga yang Allah berikan kepadanya. Dia memiliki kebun anggur, kemudian di sekeliling kebun anggur tersebut terdapat pohon kurma, pohon yang juga berarti sangat besar pada kehidupan mereka pada saat itu. Kemudian
wa ja'alna bainahuma zar'a. Kemudian ya di antara kedua kebun tersebut tumbuh berbagai macam tanaman-tanaman yang lain yang juga menghasilkan ya buah yang sangat banyak. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun tersebut yang menghasilkan ya hasil yang melimpah ruah. Baik itu kebun anggur, kebun kurma, tanaman-tanaman yang ada di antara ya kedua kebun tersebut semuanya menghasilkan hasil yang melimpah ruah. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Dan tidak pernah berkurang sedikit pun. Kita mengetahui yang namanya hasil pertanian ya terkadang hasilnya melimpah ruah, terkadang di musim yang lain tidak berkurang, terkadang kualitasnya bagus, terkadang tidak. Terkadang diserang oleh berbagai macam hama, ya hama tanaman. Tapi kebun salah seorang dari kedua laki-laki ini tidak demikian. Ya baik itu kebun anggur, kebun kurma, tanaman-tanaman yang lain, dia menghasilkan buah yang selalu ya berkualitas, melimpah ruah. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Dan tidak pernah berkurang sama sekali. Sepanjang tahun ya kebun-kebun tersebut, tanaman-tanaman tersebut menghasilkan buah yang sangat banyak. Kemudian kata Allah SWT, wa fajjarna khilalahuma nahara. Di antara ya, sela-sela kedua kebun tersebut kami keluarkan mata air. Ya. Dan inilah salah satu sebab kebunnya begitu subur. Karena di antara kedua kebunnya, di antara kedua ladangnya itu ada air yang Allah SWT keluarkan dari dalam tanah. Ya, kita mengetahui bahwasanya ya semua makhluk hidup membutuhkan air, apalagi tanam-tanaman di daerah yang gersang pasti membutuhkan air yang sangat banyak. Orang ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Kebunnya melimpah ruah hasilnya karena ada air ya yang keluar dari sela-sela kebunnya. Ada mata air ya yang deras yang keluar di antara kebun-kebunnya sehingga dia tidak kesulitan untuk menyirami kebun-kebunnya yang membutuhkan air setiap saat. Ya, wa fajjarna khilalahuma nahara. Kami pancarkan di antara sela-sela kebunnya yaitu apa? Mata air. Kemudian kata Allah SWT, wa kana lahu thamarun. Dia memiliki thamar. Thamar kata para ulama, ada yang mengatakan dia merupakan jamak dari kata thamarah, yaitu buah-buahan. Jadi tanaman-tanaman yang tadi, baik itu anggur, kurma, ya, tanaman-tanaman yang lain, dia menghasilkan buah yang sangat banyak. Tapi ada ulama yang mengatakan juga bahwa kata thamar merupakan jamak dari ya thimar. Ya, ada juga yang mengatakan dia merupakan makna dari kata melimpahkan harta yang sangat banyak kepadanya. Jadi di samping dia memiliki buah-buahan dan tanaman-tanaman tadi, dia juga memiliki harta-harta lain yang sangat banyak. Dia memiliki harta lain yang sangat banyak. Mungkin ternak, kambing, sapi, onta, mungkin juga memiliki ya emas, perak dan sebagainya selain daripada tanaman-tanaman dan buah-buahan yang dimilikinya tadi. Jadi begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Wa dakhala jannatahu. Pada suatu ketika ya dia masuk ke kebunnya, ya. Pada suatu saat, pada suatu hari dia masuk ke kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsi. Sedangkan dia dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri karena dia menyangka apa yang ada pada dirinya berupa kekayaan itu semua karena kesungguhannya, karena kepandaiannya, karena kepintarannya, bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Kemudian dia mengatakan ma azunnu an tabida hazihi abada. Saking indahnya kebunnya, saking menariknya kebun yang dia miliki, saking suburnya, saking banyaknya buah-buahan, dia sampai mengatakan ma azunnu an tabida hazihi. Kebun ini tidak akan musnah untuk selama-lamanya, ya. Kebun ini tidak akan musnah untuk selama-lamanya, ya. Dia akan bertahan sampai saya tua, sampai saya ya habis atas dunia ini, dia akan tetap seperti itu. Akan menghasilkan hasil yang maksimal sepanjang tahun. Di keyakinannya. Karena melihat begitu hebatnya kebunnya. Begitu melimpahnya hasilnya. Sehingga dia tidak meyakini akan ada masa-masa di mana kebun yang dimilikinya itu mendapatkan masalah. Sebelumnya dia mengatakan kepada temannya, ya, dia mengatakan kepada temannya, wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Sebelum itu ya dia berdebat dengan temannya, berdialog dengan temannya. Dia mengatakan ana aktsaru minka mala, saya lebih banyak hartanya dari kamu. Wa a'azzu nafara, dan saya lebih banyak pula ya banyak pula pengikutnya.
Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nafar adalah al-aulad, yaitu anak-anak. Ada yang mengatakan nafar maksudnya adalah al-qabilah al-kabira, yaitu kabilah yang besar. Kemudian dia masuk ke dalam kebunnya, dia mengatakan ucapan yang tadi. Dia mengatakan bahwa kebun ini tidak akan hancur untuk selama-lamanya. Ya, tidak akan habis untuk selama-lamanya karena begitu banyak hasilnya. Ya, kemudian dia mengatakan, "Wa ma azunnu sa'ata qa'imah." Saya menyangka kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Ya. "Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Kalaupun terjadi kiamat itu, kata dia, ya, pasti saya dikembalikan kepada Tuhanku dan aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih bagus daripada kebun-kebun ini. Dia meyakini bahwa orang yang diberikan kekayaan oleh Allah di dunia, ya, maka di akhirat juga akan Allah berikan nikmat yang lebih besar dari kekayaan yang dia punya di dunia. Dia meyakini seperti itu. Kalau di dunia Allah berikan kebun anggur, kebun kurma, tanaman-tanaman, dipancarkan sungai di antara kebun-kebunnya, diberikan harta yang banyak, ya, anggota-anggota, pengikut-pengikut yang sangat banyak. Dia meyakini bahwa di akhirat dia akan dapatkan nikmat yang lebih bagus dari semua itu. Dia meyakini seperti itu. Dia meyakini bahwa orang yang kaya di dunia pasti juga akan berbahagia di akhirat tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengetahui bahwasanya harta Allah berikan kepada yang Allah cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Tapi kalau iman, takwa, amal soleh, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang dicintainya saja. Banyak orang-orang yang mulia, ya, orang kaya terpandang di dunia ini, di akhirat menjadi orang yang hina, menjadi orang yang rendah. Tapi betapa banyak pula orang yang direndahkan, orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan di dunia, di akhirat dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemahaman orang ini sebaliknya. Dia menyangka karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan, di akhirat pun Allah akan berikan kepadanya nikmat. Ya, dia mengatakan kalau seandainya ada kiamat, ya berarti dia ragu akan datangnya hari kiamat, dan ini adalah kekufuran. Kalaupun datang hari kiamat, saya akan dikembalikan kepada Tuhanku dan saya akan dapatkan nikmat yang lebih besar. Dia terlalu percaya diri, ya. Dia menyombongkan dirinya dengan mengatakan saya lebih banyak hartanya, lebih banyak pengikutnya. Kemudian dia mengatakan, ya, kebun-kebun saya ini tidak akan hancur selamanya. Kemudian dia juga mengatakan, kalaupun ada kiamat, saya akan dikembalikan kepada Tuhan saya dan mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada apa yang saya dapatkan di dunia. Nah, ini kekufuran-kekufurannya, kesombongan-kesombongannya. Kemudian apa kata temannya? Ya, wa qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Temannya berkata kepadanya saat dia berdialog, berdiskusi dengannya, akafarta billazi khalaqaka min turab. Apakah kamu kufur kepada Rabb yang telah menciptakan engkau dari tanah? Ya. Apakah kamu kufur, ya, kepada Rabb yang telah menciptakan engkau dari tanah? Summa min nutfah. Kemudian dari setetes air yang hina, summa sawwaka rajula. Kemudian Allah jadikan kamu sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Dulunya nenek moyang kita Adam alaihissalam, Allah SWT ciptakan dari tanah. Kemudian Adam alaihissalam memiliki keturunan dan keturunannya tercipta dari nutfah, ya. Dari nutfah, air mani laki-laki yang bercampur dengan air mani perempuan. Itulah awal dari penciptaan manusia. Sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat rendah, ya. Kemudian summa sawwaka rajula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, manusia yang tadi yang tercipta dari nutfah, kemudian Allah jadikan sebagai seseorang yang sempurna fisiknya. Ya, inilah tahap-tahap penciptaan manusia. Ya, yang diciptakan dari tanah adalah Adam alaihissalam. Adapun manusia setelahnya itu berketurunan dari perkawinan bapak dan ibunya, hasil dari perkawinan bapak dan ibunya. Janganlah engkau sombongkan diri. Ya. Kenapa? Karena kita ini tercipta dari setetes air yang hina. Allah lah yang menciptakan kita. Kenapa kita sombongkan? Ya. Kemudian Allah yang menjadikan kita dalam bentuk sempurna. Kenapa kita harus menyombongkan diri? Ini nasihat temannya yang pertama. Kemudian dia mengatakan, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku mengatakan dialah Rabbku, ya. Allah Subhanahu wa taala Rabbku, wala usyriku bi rabbi ahada. Aku tidak akan pernah menyekutukan Rabbku dengan sesuatu yang lain sama sekali. Dia menjelaskan di hadapan temannya, jangan engkau lupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kekayaan kepadamu. Jangan engkau menyangka bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi. Pasti terjadi kiamat. Ya, karena di dunia ini begitu banyak kejahatan, kezaliman, penindasan yang tidak mendapatkan balasan pelakunya. Ya, di mana dia mendapatkan balasan yang sempurna? Di hari kiamat. Begitu banyak juga orang yang melakukan kebaikan,
Begitu banyak orang melakukan amal saleh tapi dia tidak menerima balasannya di dunia ini. Kapan dia mendapatkan balasannya? Di hari kiamat. Ya, jangan menyangka bahwa kiamat itu tidak ada. Pasti ada kiamat itu. Untuk membalas orang yang berbuat baik. Dan untuk membalas dengan balasan yang menyakitkan bagi orang-orang yang berbuat baik selama di dunia. Lakinnallahu huwa rabbi. Tetapi Allah dialah Rabbku. Kata temannya yang muslim yang saleh ini. Wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak akan pernah menyekutukan dia sama sekali. Kenapa temannya ini mengatakan, saya tidak akan pernah menyekutukan Rabbku sama sekali. Ulama mengatakan bahwa kata syirik dengan kata kufur itu sama saja. Ya. Kalau dikatakan syirik, ya, maka di situ juga tercakup kata kufur. Jadi temannya yang memiliki kebun yang hebat ini, dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia telah berbuat syirik. Ada yang mengatakan juga bahwa dia dikatakan syirik oleh temannya karena dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menghadirkan hari kiamat, untuk mendatangkan hari kiamat. Kalau dikatakan Allah tidak mampu, berarti dia sudah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, dan menyerupakan Allah dengan manusia itu merupakan perbuatan syirik. Ya. Kemudian temannya menasihati lagi, walaula izdakhalta jannataka qulta masya Allah. Kenapa ketika kamu masuk ke dalam kebunmu yang begitu menakjubkan mata, yang begitu banyak melimpahkan nikmat, kenapa kamu tidak mengatakan masya Allah? Ya, la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang terlalu kagum dengan dirinya sendiri, dengan kehebatannya sendiri. Seolah-olah dia merasa apa yang saya peroleh itu karena hasil kerja keras saya, karena kehebatan saya, karena kepandaian saya, keahlian saya, tidak ada campur tangan Tuhan, ya. Maka temannya yang salih ini menasihatinya, walaula izdakhalta jannataka qulta masya Allah. Kenapa ketika engkau ya masuk ke kebun engkau yang begitu menakjubkan mata, kenapa tidak mengatakan masya Allah, la quwata illa billah? Segalanya terjadi dengan kehendak Allah. Makanya seorang muslim ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, baik itu kecerdasannya, kemampuannya menghafal, ya, kecantikannya dan sebagainya, dia mengatakan masya Allah, la quwata illa billah. Jangan magrur, jangan terpedaya dengan kehebatan diri sendiri, dengan kepandaian diri sendiri. Ini didasarkan oleh temannya. Kamu kenapa ketika masuk ke kebunmu ini, kamu tidak mengatakan masya Allah, la quwata illa billah? Kemudian dia mengatakan, intarani ana aqalla minka malau wa walada. Kamu menghina saya. Ya, dia mengatakan harta saya lebih banyak, ya. Dan pengikut-pengikut saya lebih mulia dari kamu, lebih kuat, ya. Kemudian temannya mengatakan, intarani ana aqalla minka malau wa walada. Kamu melihat saya lebih sedikit, ya, hartanya dan lebih sedikit anaknya. Lebih sedikit kekayaan saya tidak sebanyak kamu. Dia mungkin punya sedikit kekayaan, ya, tapi dibandingkan dengan kekayaan pemilik kebun ini yang begitu banyak kekayaannya, sehingga pemilik kebun ini merendahkannya. Dia mengatakan ana aktsaru minka mala wa azu nafara. Saya lebih banyak hartanya, dan ini sering terjadi di antara sesama manusia, membangga-banggakan harta, mengatakan harta saya lebih banyak, kekayaan saya lebih banyak, pangkat saya lebih tinggi dan sebagainya. Ya, harusnya dia tidak menyatakan hal seperti itu, tidak mengucapkan hal seperti itu, karena semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang sedikit kepada seseorang, memberikan anak yang sedikit kepada seseorang, apakah itu tanda Allah murka kepadanya? Tanda Allah benci kepadanya? Tidak. Kemudian dia mengatakan, fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih baik kepadamu dari kebunmu, ya, berupa kenikmatan hidup di dunia, kenikmatan surga, ya. Orang mukmin, ya, meyakini walaupun dia dalam keadaan yang sederhana, dalam keadaan yang mungkin sulit dalam kehidupannya, tetap dia meyakini bahwa dia akan diberikan sesuatu yang lebih baik oleh Allah SWT dalam kehidupan di dunia, terutama dalam kehidupan di akhirat, ya. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Ini harus jadi prinsip bagi kita. Dalam kehidupan ini terkadang kita lihat orang-orang yang bahkan kufar sekalipun, dia diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah SWT. Jangan pernah kita berpikir kenapa orang kafir Allah beri, kenapa kita yang mukmin tidak Allah beri. Kita harus optimis dengan janji Allah di sini. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih baik kepadamu daripada kebun-kebunmu. Mudah-mudahan Allah berikan yang lebih baik kepadaku daripada harta bendamu, daripada uangmu, daripada emasmu, ya. Apa yang lebih baik? Ya, yaitu pertama as-sa'adah ad-dunyawiyah, kebahagiaan hidup di dunia.
yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang mukmin, meskipun kehidupannya sederhana, tidak ada orang mukmin yang stres, tidak ada orang mukmin yang sampai gara-gara mikirkan harta masuk rumah sakit jiwa. Tidak ada yang sampai datang psikiater, psikolog untuk menenangkan jiwanya. Tidak ada yang sampai minum pil tidur supaya pikirannya berhenti berpikir sejenak. Ya, orang-orang mukmin bahagia meskipun kehidupannya sederhana. Dan yang lebih baik daripada itu semua adalah kebahagiaan di akhirat, yaitu surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Lalu Allah SWT kirimkan ke kebunmu yaitu petir dari langit. Ya, jangan bangga dengan kekayaan yang dimiliki, dengan status yang dimiliki. Semudah-mudahnya bagi Allah SWT untuk menghilangkannya. Begitu mudah Allah memberikan kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tapi begitu mudah pula Allah mencabutnya. Bayangkan, kebun yang begitu indah, penuh dengan kurma, penuh dengan anggur, penuh dengan buah-buahan lain, hewan ternak dan sebagainya. Kalau Allah SWT menghendaki untuk mencabutnya, sangat mudah bagi Allah SWT. Wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Seperti misalnya Allah kirim petir dari langit yang akan menghancurkan semua kekayaan tersebut. Fatusbiha sa'idan zalaqa. Lalu dia menjadi tanah yang datar, ya, seperti padang pasir, datar, zalaqa, yang membuat kaki tergelincir di sana. Dan memang terjadi seperti itu. Orang yang tadinya membanggakan kekayaannya, dia diingatkan oleh temannya, tapi dia malah makin sombong. Bahkan dia katakan, kalau saya mati dikembalikan kepada Tuhan, pasti surga saya lebih bagus. Ya, seperti diriwayatkan oleh beberapa orang, kalaupun kamu dia mengatakan dalam beberapa riwayat, yang kaya ini mengatakan kepada temannya, kalaupun kamu masuk surga nanti, wahai fakir, wahai miskin, kamu masuk surga cuma sebentar. Ngapain kamu di surga? Hanya untuk menyapu dan menyiapkan surga yang akan saya masuk. Dia sampai mengatakan begitu kepada temannya yang fakir ini. Ya, tapi temannya mengatakan, jangan tertipu dengan harta yang kamu miliki. Jangan terperdaya. Bisa saja Allah SWT mendatangkan petir dari langit, kemudian membakar habis ya semua tanaman-tanaman kamu, sehingga dia menjadi tanah datar yang tidak ada di situ sebutir kurma pun, tidak ada sebutir anggur pun, tidak ada hewan ternak sama sekali. Datar semuanya dengan tanah. Dan itu benar-benar terjadi setelah temannya ini ya memberikan peringatan seperti itu. Ya, fa asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika ya wa yursila 'alaiha husbana minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa au yusbiha ma'uha ghaura falan tastati'a lahu talaba. Atau air yang keluar dari sungai yang mengaliri tanaman-tanamanmu. Bagaimana kalau airnya masuk ke dalam tanah? Ya, masuk ke dalam tanah sehingga kamu susah payah untuk mengambilnya, untuk menyirami tanammu. Ya, dia banggakan juga air yang ada di kebunnya untuk menyirami tanaman-tanamannya. Bagaimana kalau air tersebut masuk ke dalam tanah sehingga kamu susah payah untuk mengembalikannya? Dan kalau kamu tidak bisa, maka tanaman-tanamanmu akan kering, akan mati. Dan itu juga terjadi ya pada kebun orang ini, karena dia terperdaya, tertipu dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhita bi thamarihi. Buah-buahan yang begitu menakjubkan, yang begitu menarik hati, yang begitu mengagumkan siapapun yang melihatnya. Begitu juga dengan tanaman-tanaman yang lain, kebun-kebun yang lain, pohon kurma dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan semuanya. Wa uhita bi thamarihi. Ya, di mana azab dari Allah Subhanahu wa taala datang ke kebunnya itu. Wa uhita bi thamarihi. Fa asbah yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Dan dia menjadi orang yang sangat menyesal, ya, sampai dia membolak-balikkan kedua tangannya sebagai tanda menyesal sebab apa yang telah dia korbankan untuk kebunnya ini. Dia telah habiskan tenaganya, dia telah habiskan uangnya untuk merawat kebunnya, ya. Mungkin juga dia sudah membeli budak-budak untuk bekerja di kebunnya ini. Sekarang kebunnya sudah habis, dimakan oleh petir yang datang dari langit, oleh halilintar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahya khawiyatun ala urushiha. Dan kebun-kebun anggur yang dia bangga-banggakan sekarang sudah bertumbangan semuanya. Wahya khawiyatun ala urushiha. Kita lihat bahwa kebun anggur itu ada ya tiang-tiangnya, ya. Kemudian ada tali yang menghubungkan, ya, yang terhubung satu dengan yang lain, antara satu tiang dengan tiang yang lain. Ketika datang murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala dari langit, maka tiang-tiangnya itu berjatuhan semuanya, sehingga ya pohon anggurnya rusak semuanya karena ada siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari langit.
Sehingga dia mengatakan, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ya, seandainya saya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu sama sekali. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu. Dan saat datang murka Allah, saat datang azab Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Meskipun dia mengatakan, harta saya lebih banyak, pengikut saya lebih banyak, anak-anak saya lebih banyak. Tapi kalau sudah datang siksaan dan murka Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang bisa menolong. Maka jangan bangga dengan harta yang dimiliki oleh seseorang, ya. Jangan bangga dengan kekuatannya, jangan bangga dengan pangkatnya. Kalau sudah datang murka dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang bisa menahannya. Walaupun banyak pengikutnya, walaupun banyak pengawalnya, walaupun banyak anak-anaknya, walaupun banyak bodyguard di rumahnya, kalau sudah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menahannya. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu. Tidak ada yang bisa menolongnya. Oleh sebab itu seorang mukmin harus memperhatikan setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jangan lupa dengan yang memberikan. Ingatlah kepada Allah SWT yang memberikan nikmat. Jangan dilupakan, jangan menyombongkan. Jangan menyombongkan harta, jangan menyombongkan kekayaan, jangan menyombongkan pengikut yang banyak. Ya, kadang-kadang orang banyak pengikutnya, dia sombong, ya. Banyak pengawalnya, bodyguardnya, dia sombong. Kemana-mana harus dikawal. Kalau dia lewat jalan harus dilebarkan untuk dia. Masuk jalan tol, ya, orang harus minggir semua, ya. Nah, di sini kalau datang murka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong. Sekuat apapun pengikut kamu, sekuat apapun bodyguardmu, meskipun dia otot kawat tulang besi, dia tidak akan bisa menolong banjikannya ini ketika datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hunalikal walayatu lillah. Di sana pertolongan hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-walayah artinya pertolongan. Dan ketika itu datang, yang bisa menolong siapa? Ya, ketika musibah datang, yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada lagi yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang dulu dibangga-banggakan ketika orang kaya ini dapat musibah, yang dulu jadi pengikutnya sekarang sudah pergi semua, ya, meninggalkannya. Begitulah keadaan manusia dalam kehidupan ini, ya. Sehingga tidak ada yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong. Wa ma kana muntasira. Dan dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena keangkuhannya, ya, karena kata-kata dan ucapannya yang menyakitkan hati orang mukmin ini. Hunalikal walayatu lillahil haq. Dan di sanalah adanya pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang maha hak, yang maha benar, ya. Huwa khairun thawaban wa khairun uqbah. Allah lah yang memiliki pahala yang paling baik, dan kesudahan yang baik hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita agar kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dalam kehidupan ini, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, ya. Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakir. Allah Maha memberi balasan, ya, kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Jangan menyombongkan apa yang kita dapatkan. Jangan membanggakan apa yang kita dapatkan. Baik itu kekayaan, baik itu pangkat, baik itu jabatan, baik itu status sosial, atau apapun yang kita dapatkan di dunia ini. Jangan pernah dibanggakan. Bahkan jangan pernah mengatakan semua ini saya peroleh karena kesungguhan saya, kerajinan saya, keahlian saya. Jangan pernah mengatakan bahwa kalau saya diberikan kekayaan di dunia, di akhirat pun akan Allah berikan kebahagiaan. Tidak. Allah berikan kebahagiaan di akhirat itu adalah berdasarkan iman dan amal soleh yang diberikan oleh seseorang. Kalau orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga semua nikmat yang ada padanya. Tapi kalau dia kufur, ya, terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, seperti sahibul jannatain ini, pemilik dua kebun ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan musnahkan nikmat yang ada padanya. Sehingga ulama mengatakan asyukru saydul mafqud wa qaidul mawjud. Bersyukur itu adalah untuk menarik nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada. Wa qaidul mawjud, dan juga untuk mengikat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada seseorang. Nikmat yang tidak ada akan datang kepada kita kalau kita bersyukur atas apa yang ada. Begitu juga nikmat yang ada akan bertahan, diikat oleh rasa syukur tersebut. Sehingga ulama juga yang lain mengatakan seperti Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan asyukru huwal hafizul jalib. Dia mengatakan bersyukur itu adalah untuk menjaga nikmat Allah yang ada, juga untuk menarik nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada. Maka kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat apapun.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun nikmat yang kecil, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau memakan roti yang kasar, ya, gandum yang kasar, tetapi setelah makan beliau mengucapkan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan dan minuman kepada beliau. Ya, jangan anggap nikmat Allah itu hanya yang besar-besar saja. Yang kecil sekalipun itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat yang ada pada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali nikmatnya yang ada pada kita, disitulah terasa arti dari setiap nikmat tersebut. Sehingga seorang asy-syekh, beliau mengatakan, namanya Muhammad Ibnu Ismail Al-Muqaddam, kata beliau, nikmat Allah Subhanahu wa taala terasa nilainya, artinya kalau sudah kita kehilangan, kalau sudah hilang dari kita baru terasa. Oleh sebab itu, jagalah setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri setiap nikmat yang ada pada kita. Jangan banggakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Bahkan jangan menyandarkan nikmat tersebut kepada diri kita sendiri, tapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.